Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu mahasiswa program Pasca Sarjana S2 MPI UIN Sunan Gunung Gigi Bandung. Hari ini eh, adalah pertemuan terakhir, pertemuan ke-15 yang seharusnya minggu lalu sudah menuntaskan selesai seluruhnya dan sekarang tinggal melakukan review terhadap perkuliahan. Tapi karena masih ada yang belum melakukan presentasi, saya akan persilakan hari ini presentasi. Saya berikan waktu setengah jam saja dari saya menyampaikan materi ini. Itu dengan tanya jawab ya, dengan tanya jawab. Sisanya nanti saya akan closing dengan review materi dengan penyusunan artikel. Saya mohon dibantu untuk teman-teman di kelas B ini, jika ada yang sudah keluar LOA-nya untuk tugas UTS atau tugas UAS, tolong diinfokan, kirim di grup sekarang, ya, yang sudah keluar LOA-nya. Saya barusan juga dari kelas A, ternyata sudah ada yang LOA, bahkan sudah ada yang publish. Ini buat saya sesuatu yang amazing ya, karena tidak saya tahu ujug-ujug keluar, ya syukurlah begitu. Saya minta teman-teman nih yang berapa orang nih sini tuh, ada kelas B itu ada Ada 18 orang, Dok. 17. Siapa satu lagi? Kalau di catatan saya tuh eh, 17. Pina, Helmi, Hendy, Hoyatun, Aisyiti, Iqbal, Irfan, Julia, Kamaluddin, Leni, Lutfiana, Majidah, Lia, Miftahul Anwar, Muftiatul Umma, Muhammad Barul Mukmin, Muhammad Badar Badrudin. Siapa yang belum? Tengahnya. Ya sudahlah, nanti aja lah. Ya. Oke, sok Pak Miftahul Anwar. 10 Siap, 10 Dok. 10 menit paparan, 20 menit tanya jawab dengan menjawab jawaban dari teman-teman. Ya, silakan. Ya. Izin share screen, Dok. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Dr. Mulyawan selaku dosen pengampu manajemen strategik pendidikan. Kali ini saya ingin mempresentasikan kelompok terakhir, yaitu dengan judul Strategi Pengembangan Sekolah Berbasis Sosial Budaya Islam. Nah, ini adalah kelompok terakhir yang berada di semester ini, yang insya Allah saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter, yaitu kita diberi waktu setengah jam untuk menjelaskan dan juga menyampaikan pertanyaan serta jawaban dari pertanyaan dari teman-teman, dan insya saya akan jawab. Oke, di sini diawali dengan latar belakang bahwa pendidikan adalah fondasi utama pembentukan individu yang berkualitas dan beretika dalam masyarakat. Dalam menghadapi kompleksitas dinamika sosial budaya, penting bagi sekolah untuk mengadopsi strategi yang komprehensif dan relevan. Salah satu pendekatan yang menonjol adalah pengembangan sekolah berbasis sosial dan budaya Islam. Rumusan masalahnya adalah di sini saya ingin menjelaskan apa saja model pengembangan lembaga pendidikan Islam, bagaimana strategi pengembangan berbasis sosial, dan bagaimana strategi pengembangan berbasis budaya. Oke, yang pertama, landasan teori model pengembangan lembaga pendidikan Islam. Dalam konteks pengembangan lembaga pendidikan Islam, model mengacu pada kerangka atau panduan yang digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proses pendidikan. Model pengembangan lembaga pendidikan Islami adalah suatu rencana strategis yang membimbing langkah-langkah dalam memperkuat aspek-aspek kunci dari lembaga pendidikan seperti kurikulum, manajemen, pembelajaran, serta pengembangan staf dan juga siswa.
Nah, pengembangan budaya sekolah Islami dan pusat kegiatan belajar dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri, yaitu diantaranya ketika pengembangan budaya di sekolahnya sudah dilakukan, maka akan terdapat yang pertama ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh lembaga tersebut, kemudian ada keteladanan yang diberikan oleh setiap anggota atau warga sekolah, baik itu dari pimpinan, guru, staf, dan juga akan diikuti oleh setiap warga siswa. Kemudian ada kegiatan spontan dan kegiatan yang pengkondisian. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pengembangan budaya sekolah Islami. Yang pertama, tujuan dan manfaatnya itu adalah menjamin kualitas kerja yang lebih baik. Jadi di setiap sekolah pasti akan mempunyai kualitas kuantitas setiap lembaganya masing-masing. Nah, itu akan diperlihatkan kemanfaatannya itu adalah peningkatan kualitas kerja yang lebih baik. Kemudian lebih terbuka dan transparan, kemudian membuka seluruh jaringan komunikasi, yang terakhir meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dalam pengembangan budaya sekolah yang Islami. Selanjutnya, strategi pengembangan berbasis sosial. Strategi pengembangan berbasis sosial merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada pentingnya memperkuat interaksi dan hubungan antara individu kelompok masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks pendidikan, strategi pengembangan berbasis sosial bertujuan untuk memperkuat aspek-aspek sosial yang relevan dalam proses pendidikan, seperti keterlibatan orang tua, partisipasi siswa, serta kolaborasi dengan komunitas yang lainnya. Nah, di sini adalah beberapa contoh strategi pengembangan berbasis sosial dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, adanya partisipasi komunitas. Kemudian ada kemitraan dengan orang tua, ada pengembangan program, kemudian ada pemberdayaan siswa, kemudian adanya media sosial, dan juga sekolah yang inklusi. Ini ada beberapa contoh, ada 6 yang tentunya dalam konteks ini berbasis sosial yang akan membuat sekolah itu lebih berkualitas dan lebih pengembangan strategisnya lebih baik. Kemudian ada strategi pengembangan berbasis budaya. Menurut Edward D. Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Selok, Sumarjan, dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Nah, budaya sekolah Islami, di sini kultur sekolah adalah suasana kehidupan sekolah di mana peserta berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan peserta didik, pendidik dengan peserta didik, dan anggota kelompok terikat oleh berbagai aturan, norma, moral, serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah. Menurut Neil Peterson menyatakan bahwa budaya sekolah Islami adalah sekumpulan nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang mempraktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Kemudian selanjutnya, budaya sekolah Islami adalah kualitas sekolah di kehidupan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan prinsip nilai-nilai yang dianut sekolah. Lebih lanjut dikatakan bahwa budaya sekolah Islami keseluruhan latar fisik, lingkungan, suasana, rasa, sifat, dan iklim sekolah yang secara produktif mampu memberikan pengalaman baik bagi pertumbuhan, perkembangan, kecerdasan, keterampilan, dan aktivitas siswa. Budaya sekolah Islami dapat ditampilkan dalam bentuk hubungan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, berpikir rasional, motivasi belajar, kebiasaan yang memecahkan masalah secara rasional. Untuk yang terakhir, di sini ada nilai-nilai budaya sekolah Islami. Nah, di dalam sebuah lembaga pasti ada nilai-nilai budaya. Ya, ini menekankan kepada sekolah yang Islami.
Nah, yang pertama ada kehidupan atau kebiasaan hidup bersih, itu tentu yang paling utama karena terlihat kebudayaan di sekolah itu dari lingkungannya. Kemudian bagaimana etika atau akhlak mulia dari setiap warga sekolahnya, kemudian kejujuran, bagaimana mempunyai rasa bertanggung jawab, kemudian menghormati dan melaksanakan peraturan, menghormati hak orang lain, dan tentu adanya nilai budaya tepat waktu. Nah, itu adalah strategi pengembangan sekolah berbasis sosial budaya Islami. Tentunya masih banyak kekurangan, masih banyak pembahasan yang belum terbahas. Insya Allah selanjutnya saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan juga insya Allah mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan baik. Yang pertama ada pertanyaan dari Ibu Ibu Leni, ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Leni. Pertanyaannya sebentar, saya buka dulu. Ibu Leni menyampaikan pertanyaan bagaimana kita lah dengan terintegrasi dengan pembelajaran pendidikan ataupun pendidikan Islam harus dirancang kreatif agar mudah dipahami oleh. Kemudian memperkuat kolaborasi antara guru, mata pelajaran,